Ya, kalau Mbak Iris sih sebenarnya karena sudah lama pisah rumah ya, jadi memang tidak tahu ya tentang berita penangkapan tersebut ya. Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri adalah salah satunya itu ya terkait dengan penggunaan narkoba dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini gitu, seperti itu sih. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak bicara tentang penangkapannya karena saya juga nggak tahu ya, beritanya baru tahu tadi Bu, aja gitu. kalau Iris sendiri tahu kabar Amar ditangkap itu kapan, Bu? Persisnya semalam Nah, atau tadi itu? kalau Mbak Iris sih kayaknya belum saya nggak tahu ya kapan tahunya ya. Tapi memang karena memang Mbak Iris nggak tahu apa-apa karena memang sudah pisah rumah tadi ya, sudah pisah rumahnya sudah lama, jadi nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh suaminya itu nggak tahu. Kaget atau shock masih pasti atau emang karena udah pernah kejadian 2 kali jadi kayak biasa aja atau gimana, Bu? Nah kalau kaget saya kan nggak lihat persis ya kagetnya atau gimana, itu kan perasaannya Mbak Iris sendiri ya. Tapi yang pasti prihatin lah pasti dengan adanya kejadian seperti ini gitu. Tapi sempat menghubungi ibu atau enggak sih, kalau terkait ini kan memang ini baru banget ya, saya juga baru tahu ya. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan kasus perceraian aja. Jadi memang tidak untuk fokus yang penangkapan ya, karena memang enggak, karena Mbak Iris sendiri memang belum menyampaikan secara ini ya, secara resmi atau konfirmasi ke kami terkait adanya penangkapan ini. Berarti belum ada komunikasi sama Mbak Iris terkait penangkapan tadi, Bu? Ya, belum ada. Jadi memang ya baru dikasih tahu ini aja, memang ada sih penangkapan, tapi Mbak Iris sendiri saya nggak tahu kondisinya bagaimana ya pada saat itu gitu. Jadi saya belum lihat. Bu, artinya Iris ini nggak sih, Bu, dengan adanya penangkapan ini jadi merasa keputusan yang diambil itu sudah tepat gitu, Bu? Ya karena kan memang alasan perceraiannya kan berbagai macam ya, ada banyak ya. Jadi memang bukan ini aja ya. Jadi ya itu juga salah satunya ya. Saya nggak tahu kalau memang ini menjadi keputusan yang semakin bulat atau apa. Tapi memang alasan itu memang sudah ada ya ketika hendak mengajukan gugatan perceraian itu. Alasan untuk menjadikan Mbak Iris memang mengajukan gugatan tersebut gitu. Tapi Kak Iris sendiri jadi ada firasat nggak sih makanya mengajukan cerai? Ya bukan firasat yang ini ya. Kalau ini sih saya nggak tahu ya soal itu. Tetapi memang salah satu landasan untuk mengajukan gugatan cerai memang salah satunya karena ini ya, karena memang suaminya adalah pernah tertangkap narkoba, itu satu ya. Jadi untuk selebihnya saya juga mohon maaf saya nggak bisa sampaikan alasan-alasan lainnya ya. Tapi memang itu udah ada alasannya. Tapi kalau firasat akan tangkap lagi ya saya nggak tahu ya apakah Mbak Iris punya firasat seperti itu atau tidak. Ya, tapi minggu-minggu sebelum tertangkap mungkin ibu tahu nggak sih kayak mereka pernah ketemu di luar sama anak? Iya, ada komunikasi terakhir komunikasi ya. sama anak atau anak diajak main bareng atau Kalau pas terakhir sidang sih masih ada ya, saya masih tahu tuh informasinya Mbak Iris masih ada ketemuan sama suami dan anaknya gitu ya, masih ada. Jadi memang untuk ketemuan dengan anak sih tidak ada batasan ya, jadi memang dikasih ruang seluas-luasnya ya, jadi itu bisa dimaksimalkan oleh suaminya sebagai ayahnya juga ya untuk bertemu dengan anak-anak. Jadi memang tidak ada batasan sih ya, kemungkinan sih ketemu, kemungkinan besar ketemu ya ada. Terakhir ketemu kapan, Bu? Mungkin sama anak? Yang saya tahu sih terakhir persidangan ya itu masih ketemu, tapi setelah kan besok juga masih ada sidang, setelah persidangan ya kemungkinan juga masih ada sih pertemuan dan rutin sih pertemuannya ya, pertemuan antara suaminya dan anak-anak ya. Jadi Bu, emang kalau secara pribadi Amar itu susah lepas dari narkoba, jadi Iris mungkin menceraikan Amar atau seperti apa, Bu? Kan kalau orang susah lepas kan beda ya sama yang pernah make atau yang susah lepas gitu. Kalau susah lepas kan pasti akan mencoba lagi itu mungkin ada. nah, kalau alasan terkait itu apakah bisa lepas atau enggak saya nggak tahu ya terkait alasan Mbak Irisnya ya. Tapi kalau memang alasan pertama mengajukan gugatan cerai itu memang ada dimasukkan ya satu. Terkait alasan penggunaan narkoba itu karena sudah ada tertangkap ya, udah ada fakta tertangkap, terus kemudian ada putusan dari pengadilan negeri, itu salah satunya memang udah ada. Tapi kalau misalnya terkait firasat dan lain-lain, terus kemudian apakah ada potensi untuk narkoba lagi, itu saya nggak tahu kalau itu ya. Jadi Bu, berarti setelah ditangkap ini persidangan berarti akan first step atau kalau persidangan sih tetap lanjut ya, karena kan memang sudah ada jadwal ya dari majelis hakim bahwa nanti besok itu jawaban dari tergugat ya, karena ini persidangannya kan melalui court. Jadi memang sudah ada jadwalnya dan itu
Kalau Perstek sih kecuali mereka mundur ya dari memberikan jawaban, terus kemudian tidak melanjutkan lagi proses persidangan ya dari pihak tergugat, ya kemungkinan sih bisa langsung dilanjutkan ke saksi terus kemudian putusan gitu. Tidak ada jawab menjawab lagi gitu. Ketika Ibel dapat kabar itu langsung hubungi ibu nggak sih, atau mungkin tadi siang atau kapan mungkin hubungi ibu? Nggak ada sih kalau dari Mbak Irisa ya, nggak ada menghubungi terkait ini. Berarti terakhir kali komunikasi kapan? Terakhir pas pekan kemarin ya, jadi kita membahas tentang persidangan aja sih. Jadi persiapan persidangan, terus kemudian nanti kan besok kan sidangnya adalah jawaban ya dari tergugat. Jadi seperti itu, jadi persiapan persidangan aja. Jadi ada rencana Mbak Iris untuk kasih statement ke media atau keluarga atau seperti apa? Saya belum tahu ya, harusnya sih kemungkinan iya, tapi saya nggak tahu nih ada rencana lagi atau enggak gitu, seperti itu. Kalau komunikasi dengan pihak amarnya mungkin terakhir kali ada. Saya terakhir kali ya 2 pekan yang lalu ya pas sidang ya, karena kita ketemu di persidangan ya sebelum memutuskan untuk gugatannya, kemudian jawabannya adalah ikot, jadi itu udah ada jadwal ya, seperti itu. Berarti dengan adanya kasus ketangkep narkoba lagi semakin memantapkan keluarga Iris buat cerai kan? Ya sebenarnya kalau mantap cerai mah dari awal mengajukan gugatan juga memang sudah ada niat untuk mengajukan gugatan, ya udah ada itikat ya untuk bercerai seperti itu gitu ya. Jadi terlepas dari penangkapan ini ya, ini tidak pengaruh sih dari niat-niat Mbak Iris ya. Mbak Iris tetap dengan proses perceraiannya gitu, seperti itu. Tadi Ibu bilang salah satu alasan perceraiannya itu ya, berarti ada alasan-alasan lain di balik itu ya Bu ya? Ya. Kalau alasan ekonomi jadi Nah itu terkait yang lain-lain saya tidak bisa menyampaikan ya, mohon maaf, tapi karena ini kan memang sudah ada fakta, ada penangkapan lagi, memang ya itu ini menjadi salah satu alasan ya, dalam gugatan perceraian memang ada itu salah satunya. Oke. Dan Udah? Lagi? besok berarti ini online Bu atau langsung? Ikot. Kalau ikot itu memang nanti dia memasukkan jawabannya secara ini ya, secara online. Ya nanti kita juga terimanya dari ikot juga gitu. Jawabannya nanti repliknya juga sama pekan berikutnya ya. Jadi 7 hari lah. Terus kemudian duplik ya. Terus kemudian baru pemeriksaan saksi dan disurat tuh. Jadi sampai putusan kira-kira waktunya berapa lama? Kemungkinan sih Januari ya. Mungkin kita udah ada ininya, rencana waktunya. Jadi sudah ditentukan ketika tergugat datang, kuasa hukumnya itu sudah ditentukan jadwal persidangannya. Jadi memang persidangannya itu sudah ditentukan waktunya sampai nanti Januari. Sampai Januari. Paling lama Januari udah. Ya Januari sampai akhir lah ya. Sudah. Berarti Tahun memang baru status baru. Benar ya. berarti emang sengaja Januari ya Bu, bukan karena ada penundaan atau gimana? Memang jadwalnya sampai Januari nanti. Iya, jadi jadwalnya memang sudah ada. Jadi kan ada ini ya, ada jadwal jawaban, kemudian replik, terus kemudian ada jawaban lagi dari pihak kami duplik, terus kemudian ada pembuktian surat, terus kemudian saksi gitu, seperti itu. Jadi memang sudah ada jadwal nih persidangan itu sampai nanti putusan. Bu, ini kan Amar ditangkap ya Bu. Apa ada kendala nggak sih Bu nantinya ketika dalam persidangan Nggak ada, karena memang pas terakhir di persidangan terakhir itu kan dia sudah ada kuasa hukum, kan dia sudah tanda tangan kuasa sebelum terjadi penangkapan. Jadi ya bisa jalan gitu kan, karena ada kuasa hukumnya ya. Jadi itu tidak mempengaruhi sebenarnya ya. Kehadirannya kan memang kalau udah ada kuasa hukum sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya, jadi tidak perlu dihadirkan lagi oleh prinsipal ya. Bu, besok sidangnya online ya Bu? Iya, jadi melalui e-court. rencana mau preskon mungkin kapan Bu? Besok Iris? Nah, ya nanti Saya coba ya sama saya Ibel. sampaikan lagi ya. Nanti. Maksudnya konfirmasi soal penangkapan Iya. Mas Amar juga. Oh gitu ya. Nanti coba ya disampaikan dulu ya ke Mbak Irisnya. Kayak gitu.